Di sebuah perkampungan pinggiran kota yang cukup padat dengan penduduk, tersebutlah pasangan suami istri, Pak Yusuf dan Bu Titin. Mereka telah menikah selama hampir 8 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun dan diberi nama Irma. Kehidupan rumah tangga keduanya tidak jauh berbeda dengan rumah tangga pada umumnya. Pak Yusuf yang bekerja, sedangkan Bu Titin hanya menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Tapi yang namanya sebuah pernikahan tidak ada yang sempurna. Kadang sering dibumbui dengan pertengkaran akibat perbedaan dalam berpendapat. Hal ini juga yang sering terjadi di dalam rumah tangga Pak Yusuf dan juga Bu Titin. Seperti yang terjadi di sebuah pagi, Pak Yusuf kembali bertengkar dengan Bu Titin yang memprotes mengapa setiap hari Pak Yusuf selalu pulang malam. Bahkan di akhir pekan pun Pak Yusuf masih harus tetap bekerja dengan dalih harus mengejar target yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Mau tak mau, Pak Yusuf pun harus mengikutinya. Namun Bu Titin malah merasa Pak Yusuf lebih mementingkan pekerjaannya dibanding memperhatikan keluarganya. Apalagi anaknya Irma akhir-akhir ini sering mengeluh sakit saat menelan makanan ataupun minuman. Dan ketika diperiksakan ke dokter, dokter mengatakan jika Irma menderita radang amandel yang cukup parah dan harus secepatnya dioperasi. Bu Titin ingin Pak Yusuf ikut menemaninya ketika Irma dioperasi. Namun Pak Yusuf meminta maaf sebab tak bisa menemani operasi Irma, sebab dia harus kembali lembur di kantor. Hal itulah yang kemudian memicu pertengkaran hebat keduanya. Bahkan Bu Titin sempat menuduh jangan-jangan Pak Yusuf telah berselingkuh dengan perempuan lain. Tentu saja tuduhan tak berdasar itu dibantah mentah-mentah oleh Pak Yusuf yang memang tidak merasa melakukannya. Pak Yusuf belum lama ini telah diangkat menjadi seorang manajer, posisi yang didapatkan setelah bersaing ketat dengan Arman, rekan kerjanya. Kata Pak Yusuf, tanggung jawabnya kini menjadi semakin besar. Dia harus bekerja keras demi masa depan keluarganya. Bu Titin mengira Pak Yusuf lupa jika hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-8. Namun ternyata dugaannya salah. Pak Yusuf ternyata ingat dan berjanji akan pulang cepat di hari itu karena ingin merayakan hari penting tersebut bertiga dengan Bu Titin dan juga Irma. Bu Titin sangat bahagia dan langsung memesan makanan dan aneka kue untuk memeriahkan hari spesialnya bersama suami tercinta. Tak lupa, Bu Titin juga menelepon Dina, keponakannya yang jago merias. Untuk meriasnya karena Bu Titin ingin tampil lebih cantik di malam nanti. Bu Nani, ibu Dina yang menemani Dina merias Bu Titin, memuji keharmonisan keluarga Bu Titin dan juga Pak Yusuf. Bu Nani mewanti-wanti Dina, jika nanti berkeluarga carilah calon suami yang bertanggung jawab dan punya pekerjaan mentereng seperti Pak Yusuf. Jangan memilih suami hanya karena modal gantengnya saja. Dina yang dinasehati oleh ibunya hanya tersenyum tipis. Sedangkan di tempat lain, malam itu Pak Yusuf sedang berjalan menuju tempat parkir. Sehabis membeli satu set perhiasan emas dan satu buket bunga yang sangat cantik sebagai hadiah ulang tahun pernikahannya untuk Bu Titin. Senyuman tak pernah lepas dari bibirnya, menambah nilai ketampanan Pak Yusuf di usianya yang telah menginjak kepala 4. Aku yakin pasti Titin seneng banget dikasih hadiah ini. Kasihan dia, selama ini kurang aku perhatikan akibat aku terlalu sibuk bekerja. Pokoknya malam ini aku berjanji gak akan mengecewakan anak dan juga istriku lagi. Tekad Pak Yusuf seraya memandangi tas kecil berisi satu set perhiasan yang sengaja dia beli untuk istri tercintanya di rumah. Kemudian Pak Yusuf melangkah pelan menuju tempat dia tadi memarkirkan mobilnya. Entah mengapa Pak Yusuf sempat menoleh ke belakang, juga ke samping kiri dan kanannya, karena dia merasa seperti ada orang yang dari tadi mengawasinya. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu Pak Yusuf pun melanjutkan langkah panjangnya karena sudah tak sabar ingin segera bertemu anak dan istrinya di rumah. Sebenarnya dari tadi pagi perasaan Pak Yusuf sudah tidak enak. Ketika seharian berada di kantor pun pikirannya selalu bercabang. Pak Yusuf tak bisa fokus pada pekerjaannya. Dia sampai beberapa kali harus mengulangi lagi perhitungan rencana anggaran biaya dari proposal kerjasama yang sedang dibuatnya. Sebab angkanya selalu meleset tidak sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh perusahaan. Pak Yusuf merasa akan mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi dia sendiri tidak tahu itu apa dan kapan akan terjadinya.
Bahkan tadi pagi sebelum berangkat bekerja, Pak Yusuf sempat bingung mengapa dia mencium bau bangkai yang sangat busuk di dalam mobilnya. Padahal mobilnya selalu dalam kondisi bersih dan wangi. Saking tidak kuat menahan perutnya yang mual, Pak Yusuf sampai buru-buru keluar mobil dan membuat Bu Titin yang mengantarnya sampai ke teras keheranan. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Bu Titin seraya menyerahkan tas kerja milik suaminya. Pak Yusuf yang sedari tadi menutup mulutnya dengan sebelah tangan langsung melepaskan tangan kanannya dari mulutnya. "Aku tadi mencium bau busuk kayak bau bangkai di dalam mobil. Makanya aku gak kuat pengen muntah," kata Pak Yusuf yang sepertinya masih belum melupakan bau yang tadi sempat dia cium, sehingga masih membuat perutnya mual dan hendak muntah. Bu Titin pun spontan mengernyitkan keningnya penuh keheranan. Gurat keraguan terpahat di wajah cantiknya yang hanya dipoles lipstik tipis berwarna merah muda. Meski hanya memakai daster dengan rambut diikat ala kuda poni, tak sedikit pun mengurangi aura kecantikan Bu Titin. Dia kaget sekaligus tak percaya dengan apa yang diucapkan suaminya barusan. "Oh, masa sih? Kan kemarin sore mobilnya habis kamu cuci di tempat pencucian mobil langganan kamu. Rasanya gak mungkin pagi-pagi malah kecium bau bangkai," kata Bu Titin. Pak Yusuf terlihat kurang senang karena ucapannya tidak dipercayai oleh istrinya. Tapi Pak Yusuf yang sangat hafal karakter Bu Titin yang keras dan tak mau kalah, lebih memilih untuk tidak berdebat dengannya. Pak Yusuf tak mau lagi mengulangi pertengkaran tadi malam. "Ya sudah, kalau kamu memang gak percaya silakan periksa sendiri ke dalam mobil," sahutnya. Bu Titin pun berjalan menuju mobil sedan kesayangan Pak Yusuf itu. Di luar dugaan, dia sama sekali tidak mencium bau busuk seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf. Justru yang tercium adalah aroma pewangi mobil yang tergantung di atas dashboard mobil. Takut penciumannya salah, Bu Titin penasaran sampai masuk ke dalam mobil dan memeriksa setiap jok mobil. Namun hasilnya tetap nihil. Bu Titin tidak menghirup bau busuk atau bau bangkai seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf. "Mana? Gak ada, Mas. Ini aku udah periksa sampai ke dalam jok mobilnya loh. Mungkin kamu yang lagi terganggu penciumannya," sahut Bu Titin sambil keluar dari dalam mobil. Namun Bu Titin tetap membiarkan pintu mobil sedannya terbuka agar dia masih bisa leluasa melihat ke dalamnya. Kali ini giliran Pak Yusuf yang kaget. "Masa iya? Sumpah, aku gak bohong. Ini aja perut aku sampai mual, pengen muntah loh." Kembali Pak Yusuf merasa seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam perutnya. "Tapi beneran, aku udah periksa gak ada bangkai apapun, Mas. Mau itu bangkai cicak, bangkai tikus atau apalah, sampah aja gak ada." Bu Titin bersikukuh dengan pendapatnya karena memang yang dia katakan adalah sebuah fakta. Pak Yusuf tercenung dan merasa aneh. Sebuah perasaan kurang enak tiba-tiba perlahan merayapi dirinya. "Ya Tuhan, ada apa ini? Semoga ini bukan pertanda sesuatu yang kurang baik akan menimpaku," geluh Pak Yusuf di dalam hatinya. Tapi dia mencoba menepis jauh-jauh semua pikiran buruk tersebut. Setelah menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam mobil, akhirnya Pak Yusuf memutuskan tetap berangkat ke kantor dengan mobil kesayangannya itu. Dia pun mengenakan masker untuk mengatasi bau busuk yang masih terus mengganggu indera penciumannya. Sementara Bu Titin menatap kepergian suaminya dengan perasaan campur aduk. Mendadak ada rasa khawatir yang menyelimuti dirinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bu Titin menjadi kembali teringat mimpi buruknya di suatu malam. Ya, Bu Titin pernah bermimpi melihat suaminya memakai pakaian serba putih, lalu melambaikan tangan ke arahnya dan juga anaknya. Kemudian ketika terbangun di tengah malam, tiba-tiba foto pernikahannya dan juga Pak Yusuf terjatuh ke lantai dan pecahan kacanya berserakan di lantai. "Ya Tuhan, tolong lindungi suami hamba dimanapun dia berada," bisik Bu Titin di dalam hatinya. Setelah mobil dan suaminya perlahan melaju pelan meninggalkan gerbang pekarangan rumah mereka, Bu Titin pun menutup gerbang lalu masuk ke dalam rumah. Dia bersiap hendak mengantar Irma untuk berangkat ke sekolah. Pak Yusuf tersadar dari lamunannya dan lalu melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. "Duh, udah jam 9 malam. Aku harus cepat-cepat pulang nih. Aku khawatir istriku nanti ngambek lagi seperti kemarin. Bisa repot ini urusannya," ucapnya. Baru saja Pak Yusuf membuka pintu mobil dan menyimpan tas kecil berisi satu set perhiasan yang tadi dibelinya, tiba-tiba dari belakangnya muncul dua orang bertopeng. Lalu satu dari dua orang tersebut tanpa ampun tiba-tiba menghunuskan pisau tepat ke bagian leher Pak Yusuf.
Pak Yusuf berbalik mencoba melawan dengan balas memukul dan menjambak rambut salah satu dari penyerangnya. Beberapa helai rambutnya tergenggam oleh tangan Pak Yusuf. Kedua orang itu pun tampak geram karena mendapatkan perlawanan. Tanpa ampun mereka berdua membalas dengan berbalik menyerang Pak Yusuf. Kepala Pak Yusuf dibenturkan berkali-kali ke tembok hingga kemudian Pak Yusuf pun tewas. Karena menimbulkan kegaduhan, dari kejauhan sekuriti kantor berjalan menuju tempat parkir karena sempat mendengar suara yang mencurigakan. Sekuriti tersebut langsung mengarahkan senter ke sekeliling tempat parkir yang telah sepi. Dua orang bertopeng tadi buru-buru memasukkan mayat Pak Yusuf ke dalam mobil jeep mereka. Kemudian mereka pun bersembunyi di sana. Takut ketahuan sekuriti yang mulai berpatroli dengan menyusuri area parkir seraya menyorot senternya ke segala arah. Setelah memastikan kondisi aman, mobil yang dikendarai dua orang bertopeng itu pun segera langsung mengebut meninggalkan tempat parkir. Sedangkan jasad Pak Yusuf yang telah terbujur kaku dengan luka parah di bagian leher akhirnya dibuang begitu saja dengan dilempar di sebuah jalan yang sepi. Sementara itu, dua orang warga yang berprofesi sebagai pengamen baru pulang setelah mengisi acara di sebuah hajatan kampung lain. Mereka sempat kaget melihat ada mobil yang tiba-tiba menjatuhkan sesuatu di tepi jalan. Sementara seorang lelaki yang diketahui sebagai RT di tempat tersebut baru pulang menjemput istrinya yang baru dirawat di sebuah klinik. Pak RT melihat ada mobil jeep tersebut ngebut dan hampir menyerempet motornya. Dia kesal dan lalu berhenti sebentar untuk mengambil foto plat nomor mobil tersebut. Namun hal itu gagal karena mobil tersebut melaju sangat cepat. Tadinya Pak RT berencana hendak mengejar, tapi dia keburu mendengar teriakan dua warganya yang mengatakan melihat ada sosok mayat dijatuhkan dari atas mobil. Tanpa buang waktu, Pak RT pun langsung menelepon pihak kepolisian agar segera datang ke TKP. Sementara itu di rumahnya, Bu Titin tampak begitu gelisah menunggu kepulangan Pak Yusuf. Anaknya terus menanyakan sang ayah dan selalu ditenangkan oleh Bu Titin dengan mengatakan tidak lama lagi ayahnya akan pulang. Irma yang kelelahan menanti sang ayah akhirnya tertidur di pangkuan Bu Titin. Bu Titin merasa iba melihat anaknya yang begitu sayang pada ayahnya. Bu Titin mulai kesal kenapa Pak Yusuf kali ini kembali membuat dia dan Irma kecewa. Perlahan Bu Titin menggendong Irma ke dalam kamarnya agar anak semata wayangnya bisa beristirahat dengan nyaman di kamarnya sendiri. Sesaat sebelum meninggalkan kamar Irma, Bu Titin menatap wajah cantik sang anak yang terlelap di dalam mimpi indahnya. Bu Titin kemudian memutuskan untuk masuk ke kamarnya. Bu Titin duduk di depan kaca rias. Untuk beberapa saat Bu Titin termenung, masih bertanya-tanya mengapa Pak Yusuf tidak kunjung ada kabar. Telepon darinya pun tidak diangkat. Bu Titin makin membuncah rasa kecewa dalam hatinya. Air mata Bu Titin tanpa disadari perlahan mulai menetes di kedua pipi tirusnya. Bu Titin perlahan menghapus make up di wajahnya sambil setengah menangis. Tiba-tiba saja Bu Titin pun bertekad hendak minta pisah saja dengan Pak Yusuf. Karena bukan kali ini saja Pak Yusuf ingkar janji. Dan Bu Titin mulai lelah bila harus bertengkar setiap hari dengan suaminya, hanya demi meminta sedikit waktu agar sang suami mau meluangkannya untuknya dan juga untuk putri mereka. Tak lama Bu Titin pun tertidur dengan membawa kekecewaan yang tak berujung, hingga sempat terbawa di dalam mimpinya. Tengah malam tiba-tiba Bu Titin terbangun karena mendengar suara Pak Yusuf. Namun anehnya, Pak Yusuf hanya berdiri membelakanginya sambil minta Bu Titin agar menjaga Irma baik-baik. Bu Titin yang belum sadar sepenuhnya dari tidurnya lalu mengucek-ngucek matanya. "Mas sudah pulang?" tanya Bu Titin. Tapi Pak Yusuf sama sekali tidak menjawab, malah langsung melangkah pelan meninggalkan kamar dan membuat Bu Titin bingung dan tak habis pikir. Dia kembali merasa kesal dengan sikap Pak Yusuf yang dianggapnya tidak menghargai dirinya sebagai seorang istri yang berjam-jam menunggu kedatangannya sampai tertidur. "Mas memangnya mau kemana? Masa baru pulang sudah mau pergi lagi?" ucap Bu Titin semakin bingung. Dia yang sebenarnya telah kecewa sekali pada suaminya kini semakin bertambah kecewa. Bu Titin pun bergegas bangun dari tempat tidurnya dan setengah berlari menyusul Pak Yusuf. Akan tetapi sosok Pak Yusuf yang dilihatnya tadi ternyata telah hilang tanpa jejak. Susah payah Bu Titin memanggil-manggil namanya hingga berjalan menyusuri setiap ruangan yang ada di rumahnya. Namun hasilnya tetap nihil. Tak dia temukan Pak Yusuf. Bulu kuduk Bu Titin pun spontan merinding.
ketika memeriksa pintu depan. Ternyata kunci pintunya pun masih bergantung dengan posisi terkunci dari dalam. Bu Titin pun ingat jika dia tidak menyediakan kunci cadangan. Lalu dari mana suaminya itu tadi datang hingga bisa masuk ke dalam rumah dan menghampirinya ke kamar mereka. Dan setelah beberapa saat mengumpulkan kesadarannya, Bu Titin juga baru menyadari jika sedari tadi dia sama sekali tidak mendengar suara klakson mobil dari sang suami yang biasanya dilakukan sebagai tanda kepulangan suaminya itu. Namun untuk memastikan, Bu Titin mengintip dari jendela. Wajahnya berubah pucat karena tak melihat mobil kesayangan sang suami terparkir di halaman rumah. Perasaan tak enak kembali muncul mengganggu pikiran Bu Titin. Tak lama berselang tiba-tiba ponselnya berdering. Bu Titin bergegas kembali masuk ke dalam kamarnya. Rupanya ada seseorang yang menelepon Bu Titin dan mengabarkan jika suaminya malam ini telah ditemukan tewas di sebuah tempat. Kabar sedih itu pun segera menyebar. Bu Nani dan Dina pun datang. Mereka pun kemudian berangkat menuju ke rumah sakit untuk mengetahui kebenaran kabar tersebut. Di rumah sakit tersebut akhirnya terbuktilah jika memang benar yang ditemukan adalah jasad Pak Yusuf. Di ruang jenazah, Dina melihat tangan kiri Pak Yusuf yang terkepal dan perlahan dia pun membuka dan isinya berupa helaian rambut. Dina yang memiliki indera keenam tiba-tiba kepalanya pusing dan Dina pun mendapat sebuah penglihatan. Dina melihat jika Pak Yusuf menjambak rambut dari salah satu dua orang bertopeng yang membunuhnya hingga beberapa helai rambut pun tercabut. Tapi Dina sendiri tak tahu siapa mereka sebab wajah mereka hanya samar-samar dalam penglihatannya. Awalnya Dina hendak menceritakan penglihatannya tersebut pada tantenya, tapi akhirnya dia urungkan. Sepertinya sekarang bukan saat yang tepat untuk menyampaikan ini kepada Tante Titin. Kondisi mental Tante Titin sedang terpuruk. Aku gak mau malah menambah beban pikirannya, batin Dina. Dina pun akhirnya lebih memilih untuk selalu berada di dekat tantenya dan juga Irma keponakannya. Dia mencoba menghibur dan menemani mereka yang sedang melalui masa-masa berduka. Dan yang telah pasti tak akan bisa mereka lewati hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Bu Nani, ibu dari Dina pun sangat mendukung niat sang anak. Dia izinkan Dina menginap di rumah Bu Titin. Sementara itu, ketika di pemakaman Pak Yusuf, Pak Arman dan istrinya Bu Anita juga ikut datang dan menyampaikan rasa bela sungkawa mereka pada Bu Titin. Bu Titin tidak henti-hentinya menangis seraya memeluk sang putri yang terus saja memanggil-manggil nama sang ayah. Hati ibu mana yang tidak tersilet-silet melihatnya. Di usia yang masih kecil, Irma harus kehilangan sang ayah untuk selama-lamanya dengan cara yang sangat tragis. Ayah, kenapa ayah tega tinggalin Irma? Ayah gak sayang ya sama Irma? Ayah jahat. Suara ratapan Irma terdengar begitu menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Kedua tangan kecilnya terus memeluk nisan bertuliskan nama Yusuf Subrata. Sementara itu Dina yang menemani Bu Titin dan Irma heran mengapa sosok Pak Yusuf berdiri di belakang Bu Anita. Bulu kuduk Bu Anita pun sontak merinding. Dia merasa seperti ada angin dingin meniup-niup bagian lehernya. Saat Bu Anita menoleh ke belakang, sosok Pak Yusuf menatap penuh amarah kepadanya. Merasa mulai terintimidasi oleh kehadiran sosok Pak Yusuf dan membuatnya sangat tak nyaman, Bu Anita pun buru-buru mengajak Pak Arman untuk pulang. Loh, kok udah minta pulang Bu? Nggak enak, kita kan baru aja datang, kata Pak Arman keheranan. Udah, kamu jangan banyak protes. Kalau aku bilang sekarang kita pulang, artinya kita harus pulang, ngerti? Bentak Bu Anita sambil melotot ke arah suaminya. Pak Arman yang tak ingin bertengkar dengan Bu Anita di depan banyak orang, akhirnya memilih untuk manut meski sebenarnya dia merasa tak enak pada Bu Titin dan juga keluarganya. Namun karena berjalan sambil terburu-buru dan masih terjajah oleh rasa ketakutan yang luar biasa, Bu Anita sempat jatuh tersandung batu nisan yang ada di depannya hingga sempat berjalan terpincang-pincang. Sepulang dari pemakaman, Bu Titin yang ditemani oleh Dina mendapat telepon dari pihak kepolisian dan mengatakan bahwa mobil Pak Yusuf telah ditemukan dan masih terparkir di depan kantornya. Berdasarkan kesaksian pihak sekuriti kantor yang tadi malam sempat mendengar suara gaduh di area parkir, pihak kepolisian menyimpulkan sementara bahwa Pak Yusuf dihabisi saat hendak masuk ke dalam mobilnya. Dan kasus ini dinyatakan murni pembunuhan bukan perampokan, karena ketika diperiksa semua barang-barang Pak Yusuf masih berada di dalam mobil dan semua masih utuh, tidak ada barang yang hilang dicuri.
Ketika mobil Pak Yusuf diantarkan polisi ke rumahnya, hati Bu Titin kembali seperti disayat-sayat puluhan pisau belati. Di dalam jok mobil belakang, Bu Titin melihat ada buket bunga dan sebuah tas kecil berisi satu set perhiasan emas yang kalungnya bertuliskan namanya. Tubuh Bu Titin terasa makin lemas bagai tak bertulang. Ketika di dalam mobil, dia juga menemukan sebuah kartu ucapan cinta untuknya dari mendiang suaminya. Bu Titin pun kembali menangis karena merasa berdosa telah menuduh Pak Yusuf yang bukan-bukan. Bahkan sempat berniat untuk minta pisah. Bu Titin tertegun. Dia telah salah menuduh suaminya. Namun justru mautlah yang membuat Pak Yusuf tak bisa menepati janjinya untuk yang terakhir kalinya. Maafin aku, Mas. Maafkan sifat burukku yang selalu berburuk sangka sama kamu. Aku nyesel banget, Mas. Maafin aku, ratap Bu Titin seraya memeluk buket bunga dan kado yang telah disiapkan oleh Pak Yusuf untuknya. Dina yang ikut sedih dan terharu melihat hal itu kembali mencoba menghibur dan menenangkan Bu Titin. Tante, udah, jangan menghukum diri sendiri. Semua sudah takdir dari Tuhan. Tante harus ikhlasin Om Yusuf, biar arwah Om Yusuf tenang kembali ke haribaan Tuhan. Dengan derayan air mata, Dina pun memeluk tantenya. Tangis Bu Titin kembali pecah dalam pelukan Dina, hingga baju Dina pun basah oleh air mata yang tumpah dari pipi Bu Titin. Hari-hari yang dipenuhi kesedihan masih mewarnai keseharian Bu Titin dan Irma. Bahkan Irma sempat sakit demam selama seminggu pasca kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Setiap malam dalam tidurnya, Irma juga selalu mengigau memanggil-manggil nama ayahnya sambil menangis. Bu Titin yang kini ikut menemani Irma tidur hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh anaknya yang telah mulai kurus. Bu Titin dan Irma tidak tahu jika tak jauh dari ranjang mereka ada sosok Pak Yusuf yang berdiri mematung memandang mereka berdua dengan tatapan penuh kesedihan. Untuk menghargai hadiah yang diberikan oleh Pak Yusuf, juga agar selalu merasa dekat dengan mendiang suaminya itu, Bu Titin memutuskan untuk selalu memakai kalung emas yang bertuliskan namanya. Bu Titin pun sempat memosting gambar dirinya yang mengenakan kalung itu dengan ungkapan-ungkapan kesedihan di media sosialnya. Namun entah mengapa, Bu Titin jadi merasa seperti masih merasakan kehadiran mendiang suaminya itu setiap kali dia mengenakan kalungnya. Sementara itu di sebuah rumah berlantai 2 tapi tak semewah rumah Pak Yusuf, tampak Bu Anita sedang ngomel-ngomel kepada suaminya yaitu Pak Arman. Bu Anita rupanya iri ketika melihat postingan Bu Titin yang mengenakan kalung hadiah dari Pak Yusuf. Bu Anita memaksa Pak Arman agar membelikan juga kalung yang sama, tapi yang bertuliskan namanya pastinya. Dia tak mau kalah pada Bu Titin. Kebetulan selain Pak Yusuf masih satu kantor dengan Pak Arman, mereka juga bertetangga, namun agak jauh. Pak Arman bingung dengan permintaan Bu Anita. Bapak duit dari mana buat beli kalungnya, Bu? Ibu kan tahu sendiri kita baru ngeluarin uang lumayan buat servis mobil Jeep bekas yang ibu pakai ikut acara reunian sekolah ibu tempo hari. Terus minggu lalu, ibu kan baru saja minta uang 4 juta buat arisan. Keluh Pak Arman dengan wajah menahan rasa kesal dan dongkol. Pak Arman tadinya berharap dengan ucapannya itu, Bu Anita jadi memahami keadaannya yang sekarang sedang kesulitan keuangan. Sebenarnya gaji bulanan Pak Arman terbilang lumayan dan akan cukup untuk biaya hidup mereka berdua buat sebulan. Bahkan mungkin lebih, karena keduanya belum dikaruniai anak. Namun sifat konsumtif sang istri dan tabiatnya yang tak mau tersaingi oleh siapapun membuatnya selalu ingin membeli ini dan itu tanpa peduli kondisi keuangan suaminya. Tapi di luar dugaan perkiraan Pak Arman rupanya meleset. Bu Anita yang sejak dulu tak mau kalah dari Bu Titin yang dia anggap saingan terberatnya seperti tetap berkeras untuk memaksakan kehendaknya. Pokoknya aku gak mau tahu ya Pak. Bapak harus belikan kalung itu, persis seperti yang Bu Titin punya. Titik. Cerocos Bu Anita tanpa memberikan kesempatan untuk Pak Arman menyela ucapannya. Tapi Bu, Pak Arman kembali menyatakan keberatannya. Namun Bu Anita dengan galak langsung memotong ucapan Pak Arman. Pokoknya aku gak mau tahu, aku gak mau dengar alasan apapun. Kalau Bapak gak ngabulin permintaanku, lebih baik aku pulang saja ke rumah orang tuaku, anjam Bu Anita kali ini dengan menatap galak ke arah Pak Arman sambil masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintunya dengan keras. Suara daun pintu yang dibanting membuat Pak Arman yang sedang duduk di meja makan menikmati sarapan nasi gorengnya sempat terhenyak kaget.
Ketika hendak berangkat ke kantor, Pak Arman hanya tertunduk lesu. Dia pakai tak semangat untuk bekerja di hari itu. Pak Arman kesal karena sebesar apapun jumlah gajinya tapi selalu dianggap kurang oleh istrinya. Sementara semua gajinya setiap bulan selalu dia serahkan pada istrinya itu. Ketika belum lama ini ada promosi kenaikan jabatan sebagai manajer yang diadakan oleh perusahaan tempatnya bekerja dan diikuti oleh beberapa orang karyawan, diantaranya adalah dia dan juga Pak Yusuf. Bu Anita minta Pak Arman berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan jabatan bergengsi itu. Tapi sayangnya yang berhasil mendapatkan jabatan itu malah Pak Yusuf, karena dianggap lebih kompeten dan punya kelebihan bisa melobi calon klien. Saat mengetahui Pak Yusuf yang terpilih, Bu Anita malah memarahi suaminya. Pak Arman dibilang laki-laki yang tak becus, masa kalah sama Pak Yusuf yang usianya di bawahnya. Saat itu, meski merasa sakit hati dan harga dirinya direndahkan, entah mengapa Pak Arman seperti tak punya nyali sedikit pun untuk balik memarahi istrinya yang tidak tahu diri itu. Di kamarnya, Bu Anita terus ngomel-ngomel karena Pak Arman tak mau membelikannya kalung seperti yang dipakai oleh Bu Titin. Dasar suami kere, gak bisa bahagiain istri. Aku cuma minta kalung aja, apa susahnya sih dibeliin? Bu Anita terus saja ngomel sambil mondar-mandir marah-marah. Tiba-tiba Bu Anita seperti teringat sesuatu. Tanpa pikir panjang, Bu Anita mengambil ponselnya dan melepon seseorang sambil sembunyi-sembunyi. Halo, bisa gak kita ketemuan di tempat biasa hari ini jam 9 pagi? Aku tunggu ya, cepetan, kata Bu Anita singkat. Siang itu, Bu Titin dan Irma anaknya keluar dari rumah. Bu Titin sepertinya lupa menutup jendela kamar karena buru-buru hendak membawa Irma untuk kontrol ke dokter. Dari kejauhan, 4 pasang mata yang bersembunyi di balik sebuah pohon besar tampak memperhatikan Bu Titin dan anaknya dari kejauhan. Setelah melihat Bu Titin dan Irma telah menghilang dari balik gang, 2 orang yang wajahnya ditutupi helm tersebut langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Tak lama kemudian, salah satu di antara mereka berjalan pelan menuju rumah Bu Titin. Mereka pun celingukan mencoba mencari jalan masuk. Sementara itu temannya menunggu di depan gerbang. Orang itu berjalan mengendap-endap masuk lewat jendela yang terbuka. Kalung Bu Titin tidak dipakai ketika bepergian jauh. Berhasil ditemukan orang itu tergantung di dekat meja rias. Tapi akibat orang itu terburu-buru mengambilnya karena takut ada yang memergoki, tiba-tiba kalungnya malah jatuh ke lantai. Saat dia berjongkok untuk mengambil kalung tersebut, tiba-tiba sosok Pak Yusuf muncul di depannya dengan penampakan yang mengerikan. Kepalanya mengucurkan darah tak henti-hentinya hingga jatuh menetes ke lantai kamar. Kembalikan kalung istri saya, kata sosok Pak Yusuf dengan suara yang lantang sambil menatap marah ke arah orang yang memakai helm itu. Tentu saja hal itu membuat nyali orang itu langsung ciut. Badannya gemetar ketakutan tak sanggup melihat penampakan sosok Pak Yusuf yang begitu menakutkan dan membuatnya bergidik ngeri. Setan, teriak orang itu yang bila ditilik dari suaranya adalah laki-laki. Orang itu pun spontan melempar kalung yang dicurinya dan buru-buru melarikan diri. Tapi karena dia lari tak fokus melihat ke depan, kepalanya malah kepentuk tembok. Sambil menahan sakit di bagian kepalanya yang benjol, dia pun buru-buru kabur lewat jendela. Sementara itu, sepulangnya dari dokter, Bu Titin heran melihat Irma sedang main sendiri, tapi seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Bu Titin menghampiri Irma yang sedang menyusun semua boneka kesayangannya di atas keranjangnya. Irma, tadi Mama lihat kamu kayak lagi ngobrol. Ngobrol sama siapa, nak? Tanya Bu Titin dengan lemah lembut. Irma gak ngomong sendiri kok, Ma. Irma tadi lagi ngobrol sama ayah. Ayah nemenin Irma main boneka karena kasihan lihat Irma main sendirian, jawab Irma dengan polosnya. Mata Bu Titin langsung membelalak. Dia kaget tidak menyangka seperti itu jawaban Irma. Tapi Bu Titin segera mencoba menguasai dirinya. Aku gak boleh terlihat lemah dan rapuh di depan anakku. Dia masih kecil, belum ngerti apa-apa, ucap Bu Titin dalam hatinya. Tanpa mengomentari pengakuan sang anak, Bu Titin langsung memeluk Irma. Bu Titin tercenung mengingat ucapan dokter tadi pagi. Dokter mengatakan radang amandel Irma harus segera dioperasi kembali karena tidak takutnya makin akan bengkak dan menjalar. Bu Titin bingung, biaya operasinya 25 juta. Sedangkan uang pesangon dari kantor Pak Yusuf dan uang duka dari warga hampir habis untuk acara pemakaman beserta biaya lainnya. Bu Titin tak bisa menjual mobil peninggalan Pak Yusuf karena masih disita sementara oleh pihak kepolisian sebagai salah satu barang bukti penyelidikan.
Pihak polisian yang masih mendalami kasus pembunuhan sadis suaminya butuh mobil sedan tersebut untuk membantu agar mereka bisa menangkap pelakunya yang masih berkeliaran bebas. Apalagi polisi sempat menemukan ada banyak bercak darah yang telah mengering di depan pintu belakang mobil mendiang Pak Yusuf. Kuat dugaan itu adalah darah yang muncrat dari kepala Pak Yusuf ketika kepalanya dibentur-benturkan oleh pelaku. Sosok Pak Yusuf menatap sang istri dengan pilu, namun kemudian menghilang. Bu Titin memutuskan untuk meminjam uang. Dia pun mencoba menemui Bu Anita dan Pak Arman sambil menceritakan tentang operasi Irma, sambil meminta tolong apa Bu Anita bisa meminjamkan dia uang sebesar 25 juta. Bu Anita yang sebenarnya benci dan sirik pada Bu Titin, di luar dugaan malah menyanggupi untuk meminjamkan. Tapi Bu Anita mengatakan besok akan dipinjamkan karena mau dia ambil dulu uangnya di bank. Pak Arman heran mendengar ucapan sang istri karena setahu dia Bu Anita tidak memiliki uang sebanyak itu. Tapi dia memilih untuk diam saja karena tidak mau dimarahi oleh sang istri di depan Bu Titin. Bu Titin berjanji akan mencari kerja untuk membayar hutang sambil menunggu rumahnya laku dijual. Ketika Bu Titin telah pergi, Pak Arman menanyakan tentang pinjaman yang dijanjikan oleh Bu Anita. Uang 25 juta itu gak sedikit loh Bu. Kita kan gak punya uang. Kenapa kamu malah menjanjikan bakal minjemin uang sebesar itu ke Bu Titin? Keluh Pak Arman. Namun dengan wajah mengejek, Bu Anita menjawab, itu bukan urusanmu Pak. Lebih baik sekarang kamu tidur. Aku capek kalau harus berantem terus sama kamu. Pak Arman tidak menyerah. Tapi aku kan cuma ingin tahu Bu, dari mana kamu besok bisa mendapatkan uang 25 juta itu? Selidik Pak Arman. Sudah aku bilang, ini bukan urusan kamu Pak, jawab Bu Anita dengan nada bicara pelan namun mengintimidasi. Kemudian Bu Anita mengambil ponselnya dan ngeloyor keluar rumah tanpa pamit dulu ke suaminya. Pak Arman hanya menggeleng-geleng keheranan dengan tingkah istrinya itu dan lalu memilih untuk langsung tidur karena tubuhnya terasa lelah setelah seharian lembur di kantor. Malam itu Bu Titin sengaja tidak tidur karena menjaga Irma yang terus menangis karena tenggorokannya terasa sakit. Bu Nani dan juga Dina tak bisa menemani karena sedang ada keperluan di luar kota. Tiba-tiba Bu Anita datang dan menawarkan menggantikan Bu Titin untuk menemani Irma biar Bu Titin bisa beristirahat. Awalnya Bu Titin menolak karena merasa tak enak takut merepotkan Bu Anita. Namun Bu Anita terus membujuknya dan akhirnya Bu Titin pun luluh dan memutuskan untuk beristirahat. Ketika Bu Titin telah tertidur, Bu Anita diam-diam menelepon seseorang dan menyuruhnya agar segera datang. Rupanya dia memiliki niat jahat pada Bu Titin. Tak lama kemudian seseorang yang memakai helm muncul di depan pintu. Bu Anita langsung membuka pintu dan memberi isyarat agar orang itu segera masuk ke dalam kamar Bu Titin karena Bu Titin sendirian tidur di kamar Irma. Setelah sekitar 30 menit mengubek-ubek isi kamar Bu Titin, orang itu pun keluar. Dia pun segera pergi dengan memberi kode jempol pada Bu Anita yang sedang berjaga di depan pintu, khawatir ada yang memergoki perbuatan jahat mereka. Tiba-tiba Irma terbangun sambil menangis dan mengeluh lapar kepada Bu Anita. Wajah Bu Anita langsung berubah merengut kesal karena memang dia tidak suka terhadap anak-anak. Tunggu sebentar, tante ambilin ke dapur, kata Bu Anita sambil mencoba memasang wajah pura-pura manis. Kemudian Bu Anita berjalan menuju ke dapur. Ternyata tak ada makanan di meja makan, yang tersedia hanyalah sebuah nasi kotak yang sepertinya nasinya telah basi. Bu Anita pun kemudian memaksa Irma untuk memakan itu. Irma awalnya tidak mau, tapi dipaksa sambil terus dipelototi oleh Bu Anita. Irma yang ketakutan akhirnya terpaksa menelan nasi basi tersebut sambil menangis, lalu kemudian mengeluh tenggorokannya semakin sakit. Bu Titin terbangun mendengar suara tangisan Irma dan kemudian cepat-cepat mendekati Irma yang masih terus menangis kesakitan. Bu Titin kaget ketika mengetahui Irma diberi nasi basi oleh Bu Anita. Bu Titin pun menegur Bu Anita. Bukannya minta maaf, tapi Bu Anita malah mengancamnya. Kalau kamu masih aja marah-marah kayak gitu, saya gak akan minjemin uang buat operasi anak kamu, kata Bu Anita dengan sinis. Bu Titin pun tak punya pilihan, terpaksa minta maaf dan berlutut memohon kepada Bu Anita. Singkat cerita, esoknya operasi Irma berjalan lancar berkat pinjaman uang dari Bu Anita. Namun saat pulang ke rumah, datang dua orang tak dikenal yang tiba-tiba mengusir Bu Titin. Kata mereka, rumah itu telah digadaikan. Tak lama, Bu Anita pun muncul dan mengakui jika uang yang dia pinjamkan ke Bu Titin adalah hasil dari menggadaikan rumah Bu Titin. Bu Anita berkilah Pak Yusuf dulu itu punya hutang yang banyak padanya, jadi rumah itu sebagai pembayarnya.
Bu Titin menyadari kebodohannya begitu percaya pada Bu Anita, sementara dia begitu jahat telah mencuri sertifikat rumahnya. Bu Titin sambil menggendong Irma akhirnya terpaksa pergi meninggalkan rumahnya sendiri. Sementara itu Bu Anita tak sabar hendak membelanjakan semua uang hasil menggadaikan rumah Bu Titin yang dia bawa dalam sebuah koper kecil. Bu Anita sedang berada dalam taksi hendak menuju ke sebuah mall, tapi jalannya sedang dalam kondisi yang macet. Tiba-tiba Bu Anita mencium bau amis seperti bau amis darah di dalam taksi itu. Makin lama baunya semakin tercium dan mengganggu dirinya. Aneh, kenapa tiba-tiba aku mencium bau amis seperti ini? Keluh Bu Anita sambil menutup hidungnya dengan ujung punggung tangan kanannya. Bu Anita sambil bersungut-sungut tadinya mau memarahi supir taksi. Tiba-tiba dia teriak histeris saat melihat wajah supir taksinya berubah menjadi sosok Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf dengan kepala yang bersimbah darah dan tatapan dingin penuh kebencian kepadanya. Bu Anita cepat-cepat keluar dari taksi dan tak sadar meninggalkan koper kecil berisi uangnya di sana. Bu Anita baru menyadari kebodohannya ketika tiba di rumah. Pak Arman yang keheranan menanyakan mengapa pulang-pulang Bu Anita marah-marah tidak jelas. Semua ini gara-gara kamu, Mas. Kalau aja kamu kabulin semua permintaanku, mungkin semua ini gak bakal terjadi. Sungut Bu Anita. Loh, kenapa kamu terus menyalahkan aku? Kan semua gaji telah kuserahkan sama kamu. Harusnya kamu bisa mengelolanya dengan baik. Ingat, kita gak punya anak. Harusnya uang gajiku itu cukup, bahkan lebih buat kita berdua hidup sebulan, kata Pak Arman panjang lebar. Entah mendapat keberanian dari mana untuk pertama kalinya Pak Arman berani mengeluarkan unek-unek yang selama ini hanya dia pendam di dalam hatinya. Pak Arman telah muak tak pernah dihargai sebagai seorang suami oleh istrinya itu. Bukannya mengintrospeksi diri, Bu Anita malah balik kembali mengancam Pak Arman. Salah kamu sendiri, kenapa gak bisa membahagiakan istrimu? Asal kamu tahu ya, sebenarnya dari dulu aku gak pernah suka apalagi cinta sama kamu. Aku mau nikah sama kamu karena aku tahu kamu cinta mati sama aku sejak SMA. Aku dari dulu hanya cinta sama Jody, sahut Bu Anita tanpa merasa bersalah. Seperti mendengar suara petir di siang hari, Pak Arman sangat kaget mendengar semua pengakuan istrinya itu. Ya, asal kamu tahu, aku dan Jody sekarang pun masih menjalin hubungan di belakang kamu, tantang Bu Anita tanpa merasa takut kalau ucapan itu akan melukai hati suaminya. Hati Pak Arman begitu terluka. Tak menyangka bila selama ini cintanya pada Bu Anita hanya bertepuk sebelah tangan. Bahkan setelah mereka menikah selama 7 tahun pun, Bu Anita masih tak bisa belajar sedikit pun untuk mencoba mencintainya. Hati Pak Arman sakit sekali menghujam sampai ke ulu hati, karena baru tersadar selama ini Bu Anita hanya butuh dia sebagai mesin ATM-nya belaka. Malam itu, harga dirinya sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang suami telah diinjak-injak oleh Anita. Pak Arman perlahan mendekati Bu Anita dan dengan tangan gemetar tahu-tahu tangan kanannya refleks bergerak ke wajah Bu Anita. Plak! Sebuah tamparan kini mendarat di pipi Bu Anita, membuatnya terpekik kesakitan. Kini pipi kiri Bu Anita terlihat merah, bekas tamparan suaminya. Pak Arman yang tak menyesali perbuatannya itu hanya membiarkan Bu Anita menangis seraya memegangi pipinya. Lalu Pak Arman berjalan menuju kamar. Dia sudah bertekad akan mengakhiri semuanya. Besok kita urus perceraian kita. Bukankah itu yang kamu mau? Tapi jangan harap aku akan memberi harta gono gini sepeser pun pada istri pengkhianat seperti kamu, ancam Pak Arman sebelum berlalu meninggalkan Bu Anita. Namun ucapan tersebut ternyata merupakan ucapan perpisahan selama-lamanya dari Pak Arman buat istrinya. Begitu Pak Arman masuk ke dalam kamar, tiba-tiba dari arah belakang sebuah pukulan benda tumpul menghantam kepalanya dengan sangat keras. Akibatnya Pak Arman jatuh terhuyung memegangi kepalanya yang mengucurkan darah dan ambruk dengan nafas terhenti detik itu juga. Sementara itu, Bu Titin dan Irma terpaksa ikut menumpang sementara di kediaman rumah Bu Nani, kakaknya. Bu Nani dan Dina malah bahagia karena mereka bisa berkumpul bersama. Lalu beberapa hari kemudian Bu Titin kaget mendengar kabar jika Bu Anita dan Jody selingkuhannya ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa Pak Yusuf. Setelah sebelumnya warga memergoki Bu Anita dan Jody dengan memakai jeep milik Pak Arman, hendak membuang jasad Pak Arman di sebuah tempat yang sepi. Warga menangkap keduanya dan melaporkannya ke polisi. Sampai akhirnya Dina buka suara tentang penglihatannya tempo hari pada Bu Titin. Jadi aku ngelihatnya
Om Yusuf itu sempat menjambak rambut pembunuhnya. Nah, ada beberapa helai rambut si pelaku yang masih tergenggam di tangan Om Yusuf, kata Dina. Jadi rupanya ketika pihak kepolisian memeriksa DNA pemilik helaian rambut itu, ternyata itu bukan rambut Pak Arman. Padahal sebelumnya pihak kepolisian sempat menduga Pak Arman lah pelakunya, karena motifnya jelas tidak terima kalah bersaing dalam berebut jabatan manajer di kantornya. DNA rambutnya itu malah mengarah ke Jody, selingkuhan dari Bu Anita. Jadi Bu Anita meminta Jody untuk menghabisi Pak Yusuf agar nanti setelah Pak Yusuf tewas, jabatan manajer akan dialihkan kepada suaminya. Bu Anita yang selama ini diam-diam berselingkuh dengan Jody, mantan pacarnya, berharap jika Pak Arman diangkat menjadi manajer menggantikan mendiang Pak Yusuf, otomatis gajinya akan lebih besar. Nanti dia jadi bisa membiayai hidup Jody yang seorang pengangguran. Makanya tanpa sepengetahuan Pak Arman, Bu Anita menyuruh Jody untuk menghabisi Pak Yusuf. Bu Anita memakai jeep milik suaminya saat mengeksekusi jasad Pak Yusuf. Tapi malam itu, Bu Anita berbohong bilang ke Pak Arman kalau dia ada acara reuni dengan teman SMA-nya. Jeepnya tidak sengaja menyerempet motor Pak RT saat hendak kabur karena takut diketahui warga sesaat setelah membuang jasad Pak Yusuf di jalan. Namun sifat serakah Bu Anita malah membuatnya ingin menguasai sertifikat rumah dan kalung Bu Titin. Ditambah lagi Jody gagal mengambil barang-barang berharga milik mendiang Pak Yusuf karena keburu datang security kantor saat itu. Bu Anita meminta Jody untuk mencuri sertifikat rumah dan kalung Bu Titin. Jody pun berhasil mencurinya, meski akhirnya mereka berdua gagal memiliki uang hasil menggadaikan rumah Pak Yusuf. Bu Anita yang tidak terima Pak Arman hendak menceraikannya dan tidak mau memberi harta gono gini, akhirnya kembali meminta Jody untuk menghabisi nyawa Pak Arman. Rencananya mereka akan menjual rumah milik Pak Arman dan kabur keluar kota berbekal uang penjualan rumah itu. Tapi pihak kepolisian keburu mengendus keberadaan mereka. Diawali dengan kecurigaan Dina yang sempat melihat Bu Anita memakai kalung Bu Titin. Saat hendak ditangkap oleh aparat, Jody sempat hendak kabur bahkan melakukan perlawanan hingga harus merasakan timah panas di kaki kanannya. Sedangkan Bu Anita yang tidak mau dipenjara memutuskan minum racun serangga dan ditemukan tewas dengan mulut berbusa di kamarnya.